biasa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan-Mu Bapa, untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap kemurahan Tuhan yang kami lihat, yang kami nikmati sampai dengan pada hari ini. Kau Tuhan yang sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Kami mau setiap pujian sembah syukur kami yang manis bagi nama Yesus. Biar Kau Tuhan yang disenangkan oleh setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan.
malam yang indah. Kami boleh ada di tempat ini bersekutu, karena kami tahu Tuhan yang panggil kami ada di tengah-tengah umat Tuhan untuk bernyanyi, menyembah, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Biarlah firman yang hamba sampaikan berikan hati kami yang sempurna dan firman itu menjadi iman, karena kami tahu firman itu menuntun kami, firman itu membersihkan kami, firman itu menegur dan menyapa kami, dan kami boleh melihat Roh Kudus bekerja di tengah-tengahnya, mengurapi setiap perkataan itu seperti pedang, seperti api yang menghanguskan, seperti palu yang menghantam bukit-bukit batu. Terpuji nama Tuhan, dan kami siapkan hati kami hari ini dalam nama Yesus. Yang sudah siap sama-sama katakan amin. Amin. Salam berdoa. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada mau hujan ya? Gak usah kaget itu, mau hujan. Ya, kenalkan nama saya Boas ya. Ini istri saya. Saya punya 3 anak, 3-tiganya laki-laki. Haleluya. Pak Jack 2 ya, 1 lagi Pak Jack ya. Pabrik belum tutup kan? Udah tutup pabriknya. Yang penting jaga di pabrik aja. Haleluya. Ya, saya mengembalakan di Muatan Malam GBI juga ya. Jadi udah 23 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Karena kasih setia Tuhan, bukan kasih setia saya. Oke. Malam ini saya ingin mengajak kita melihat Yohanes Lukas 10 ayat 38. Mungkin boleh ditampilkan. Lukas 10 ayat 38. Dulu kami pernah KKR di tempat ini beberapa tahun yang lalu ya. Bapak Pajak udah ada di sini belum tuh? Saya sempat lihat. Tapi belum ada di sini ya. Ini udah 7 tahun ya, luar biasa. Dulu kita KKR dari apartemen ke apartemen. Pak Mansion ada, di sini ada, di City Park ada, di City Park itu kita bikin 2.000-an yang datang di lapangan terbuka. Ya, heboh waktu itu. Karena 2 kali kita bikin, umum 1, anak-anak 1. Semua apartemen kayaknya kita hampir pergi di Jakarta Barat ini. Ya, ternyata bisa juga tuh di tempat terbuka. Kalau di mall kan udah sering ya, di mall yang bawah itu sering kita adakan, karena kita dapatnya juga gratis. Oke, udah ada di sini ya. Kalau di Alkitab kita temanya di atas tuh Maria dan Marta. Oke, saya lanjut dikit ya, supaya Bapak Ibu bisa baca. Iya. Ini saya boleh dikit Pak. Nah, terima kasih Pak Cek. Memang pajak hati hamba melayani ya. Kita lihat pelan-pelan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan di Pak Jack dalam perjalanannya, ketika Pak Jack dan murid-muridnya dalam perjalanan ke Nusa Kambangan. Haleluya. Tibalah ia di sebuah kampung. Ternyata Yesus itu bukan melayani orang di kota, Yesus pergi ke kampung-kampung juga. Jadi jangan kecil hati kalau Anda hari ini berasal dari kampung yang terpencil, Tuhan juga ada di sana. Halo? Tapi Tuhan juga ada di apartemen kita. Dia ada di tempat-tempat yang besar, yang mewah, tapi juga ada di tempat-tempat yang paling hina. Karena dia ngomong ini, kalau kamu kasih minum orang itu, sebenarnya kamu udah kasih minum buat saya. Halo? Ingat ayat itu? Kalau kamu kasih pakaian buat dia, sebenarnya kamu udah kasih pakaian buat saya. Kamu sudah melayani aku. Seorang perempuan yang bernama, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Ini Marta dari tuan rumah, ya. Terus ayat selanjutnya, ayat 39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Kata baik-baik ya, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan
dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Ayat selanjutnya, sedang Marta sibuk sekali melayani, maka itu dia orangnya care, langsung dibukain pintu. Marta itu tugasnya. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, lu nggak peduli nih. Gue lihat dari tadi Marta cuma duduk diam aja tuh, ya. Gue udah sendiri aja capek nih. Suruh dia bantu aku dong. Bahasa sehari-hari, ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, lu khawatir sih nyusahin diri dengan banyak hal, dengan banyak masalah. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maksud dia suruh Yesus bela dia, justru Yesus bela Maria. Nah, menurut kalian kalau Anda mau jadi Marta atau Maria? Iya. Yang mau jadi Maria ke tangan. 1, 2, 3, dikit juga. Sekali lagi yang jadi Maria. 3, 4, 5, 8 gitu. Yang jadi Marta coba satu, dia nggak jadi apa-apa. Sisanya sebenarnya nggak jadi masalah jadi Marta dan nggak masalah jadi Maria, karena kalau nggak ada Marta nggak ada yang suruh sini, nggak ada yang ngeset alat-alat ini. Itu adalah pelayanan Marta, betul kan? Sama pentingnya pelayanan itu di bidang apapun yang kau buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya, salahnya Marta di mana? Sibuk tak? Nah, menggerutu, mengomel, menganggap dirinya lebih berperan, lebih penting dari Maria, karena dia kelihatan sibuk gitu kan, siapin segalanya. Perlu makanan ya orang, mau minum, mau ini, kelihatan luar biasa kan? Tanya ke kanan, lu suka gitu kan? Bandingin pelayanan kita dengan orang lain. Kayaknya kalau tanpa saya di sini nggak ada tempat ini. Kalau nggak ada saya, WM nggak akan jalan. Kalau nggak ada saya, sound system nggak jalan. Pernah gitu? Nggak ada yang tuh ya. Satu kali Yesus ngomong sama Petrus, Petrus, waktu kamu masih muda, kamu mau pergi kemana kamu tidak pergi. Tetapi setelah kamu tua, kamu kerjakan tanganmu dan orang akan mengikatmu. Karena Yesus bicara tentang bagaimana dia akan mati. Tiba-tiba Petrus ngomong gini, dia ini gimana? Di Yohanes Pembaptis ingat kan? Dia ini gimana matinya? Tuhan bilang apa? Petrus itu bukan yang buat lu kepo amat. Dia mau mati nggak mati itu urusan saya. Bapak Ibu, sering kita mengikut Tuhan, kita kesannya peduli dengan orang lain. Sebenarnya kita kepo. Tetaplah di dalam Tuhan, fokusnya kepada Tuhan. Halo? Orang lain mau pelayanan atau tidak pelayanan, itu tidak ada urusan dengan kita. Tapi sebagai sahabat di dalam Tuhan, kita perlu ingatkan dia kan, betul kan? Tapi bukan berarti Anda lebih rohani dari dia. Yang menentukan rohani atau tidak, itu cuma Tuhan. Haleluya. Bukan pendeta, bukan yang lain, tapi Tuhan. Amin. Paham ya? Bapak Ibu, kalau Anda lihat di ayat yang lain, nanti akan ada ketemu Maria ini mempersembahkan narwastu murni 300 dinar diurapi kaki Tuhan. Maria yang sama. Ini di Yohanes 12. Kita bisa baca ya, supaya waktu kita ya. Yesus datang, tiba-tiba Maria datang juga, pecahin tuh guli-guli walau berisi minyak wangi narwastu. Harganya 300 dinar, itu upah setahun. Karena upah sehari itu 1 dinar. Kan 300 tahun, 300 dinar berarti 300 hari, dipotong dengan hari Sabat, berarti kurang lebih itu setahun. Itu dikumpulkan loh.
Berarti kalau gaji dia 1 dinar sehari, berarti di ngumpul itu bukan 1 tahun, bisa 4 tahun. Kan nggak mungkin dia kasih semua ditabung, kan nggak mungkin kan? Dia mungkin 1/4 misalkan untuk tabung. Dia pecahkan di kaki Tuhan. Dan minyak itu mengapa mahal? Karena minyak ini memang impor dari daerah India ya. Karena tumbuhan dan wastu itu cuma ada di pegunungan Himalaya, daerah Bhutan, Tibet, India dan sekitarnya. Maka itu nilainya mahal. Dan biasanya seorang wanita dari hasil dia kerja, dia tabung simpan di buli-buli, dan itu dipecahkannya di hari pernikahannya di malam pertama. Tapi ini apa yang dimiliki yang harusnya dipakai di malam pertama dia menjadi pengantin, dipecahkan di kaki Tuhan. Ya, itu ya. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, mengapa dia mau pecahkan itu di kaki Tuhan? Tadi itu dia duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Waktu dia mendengar firman Tuhan yang disampaikan Tuhan lewat perkataan-perkataannya, perkataan itu menjadi iman di dalam hidupnya. Dia bertindak dengan iman itu. Haleluya. Dia mendapat pewahyuan. Pewahyuannya apa? Karena Tuhan ngomong berkali-kali, dia sebentar lagi ditangkap dan akan mati. Jadi harus ada orang yang mempersiapkan hubungannya. Maria mendapat pewahyuan itu. Haleluya. Nih, Anda catat baik-baik. Murid-murid yang bersama-sama dengan Yesus, yang 12 itu 3 tahun setengah bersama Yesus, enggak dapat pewahyuan ini. Pewahyuan itu hanya didapat oleh seorang perempuan yang namanya Maria. Mengapa dia bisa dapatkan itu? Karena dia duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Bapak Ibu, Anda ingin mengalami terobosan dalam pekerjaan, bisnismu, hidupmu, sakit penyakitmu, Anda harus duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Bukan hanya nyanyi, tapi Anda berdoa, Anda mengenungi firman Tuhan. Saya ingin tahu, iman atau percaya itu ada dasar dari segala sesuatu. Dasar dari segala sesuatu adalah iman. Untuk apa? Harapan-harapanmu, mimpi-mimpimu, dan masa depanmu. Iman itulah yang bisa mengambil. Orang Kristen ada satu pertama itu percaya. Waktu Anda percaya Tuhan hari ini, Anda jadi anak. Anda diberinya kuasa. Roh Kudus tinggal dalam hidupmu. Anda pindahkan dari gelap kepada terangnya yang menjadi. Ya, Anda tak terkalahkan. Itu waktu orang percaya. Bukan hanya sekedar percaya, bagi Anda mau mengimani apa yang terjadi. Perempuan yang mendakan 12 tahun, waktu dia mendekati Yesus, dia ngomong gini, dia ngomong, asalku jamaah. Asalku jamaah, aku sembuh. Apa yang dilakukan? Dia mengucapi firman iman, perkataan-perkataan kinain, perkataan iman. Kalau kau berkata kepada gunung ini, tercampaklah, tercampak. Haleluya. Jadi hari ini, kalau Anda masih punya mulut, Anda nggak mungkin bangkrut. Haleluya. Karena perkataan-perkataan itu Tuhan itu ada dalam mulutmu. Yang pertama, mengapa Maria tadi mempersembahkan itu? Karena dia duduk dekat kaki Tuhan. Yang kedua, karena dia menyaksikan sendiri saudaranya Lazarus mati dibangkitkan Tuhan. Betul nggak? Apa artinya 300 dinar? Nyawa itu dikembalikan. Maka itu dia mau melakukan itu. Yang ketiga jelas, Maria mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan itu sebenarnya tidak perlu ada kasih, karena Dia tidak pernah kekurangan kasih. Tapi Tuhan itu perlu Anda percayai. Waktu Anda percaya kepadanya, Anda baru melahirkan kasih. Maka itu kita sebut orang percaya, bukan orang pecinta. Halo? Iman dasarnya dia
Maria melakukan karena kasih, karena dia telah menerima kasih, baru bisa berbuat kasih. Haleluya. Melihat kasih orang gampang. Lihat cara dia memberi, lihat cara dia berbagi dengan orang lain. Sebesar itulah kasih dia kepada Tuhan yang telah dia terima. Kasih tahu dia kan, gue kenal tuh orang. Haleluya. Satu kali Yesus berdiri di apa tuh? Kotak persembahan. Ingat itu? Orang akan maju ke depan kasih persembahan. Tiba-tiba ada nenek tua janda kasih 2 pesek. Tik tik. Tuhan ngomong, siapa yang memberi pen banyak? Yang gak ada yang jawab kan? Tuhan bilang, lu tahu nggak? Yang memberi pen banyak adalah wanita janda ini. Karena dia memberi dari kekurangannya dan seluruh yang dia punya dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa dia lakukan itu? Karena nenek ini melihat di dalam kekurangannya masih ada kelebihan. Bapak Ibu, kira-kira kamu merasa kurang. Saya kasih tahu, di dalamnya masih ada kelebihan. Amin. Anda percaya? Selama Anda merasa kurang, Anda tidak akan bisa memenuhi. Kalau Anda melihat di dalam kekurangan masih ada kelebihan, Anda pasti bisa memenuhi. Kadang-kadang sebaik apapun suamimu, kau masih bisa bilang ini masih kurang. Haleluya. Secantik apapun istrimu, kamu masih bisa bilang masih kurang. Haleluya. Secerdas apapun anakmu, Anda masih bisa bilang kurang. Di dalam kekurangan itu ada kelebihan. Amin. Anda belajar ya? Saya juga betul belum belajar banyak hal, karena kita terus belajar sampai kita dipanggil. Satu kali anak muda yang kaya datang kepada Tuhan, guru yang baik, bagaimana aku bisa memberi hidup kekal? Tuhan ngomong apa? Kamu udah lakukan belum pengutaran? Hormati ayah ibumu, tidak berzina, tidak berdusta, menggauli keperluan. Oh, sudah itu Tuhan. Sejak muda aku sudah lakukan itu. Keren banget ya orang ya. Betul kan? Bapak Ibu, di Alkitab mencatat tidak ada orang yang memuji Tuhan sebagai guru yang baik kecuali anak muda itu. Ya, hati-hati kalau orang sedang memuji Anda. Cantik banget ibu hari ini. Mungkin dia juga minta dipuji. Haleluya, gue kenal orang itu. Haleluya. Biasa itu kan, ini cantik banget loh, sebenarnya dia minta puji gue dong, gue juga cantik. Haleluya. Ya, apa? Makanya dia ngomong ini, udah lakukan semua itu, sudah. Artinya sebenarnya dia minta Yesus puji dia, betul kan? Hebat kamu ya, udah dari muda nggak berzina, kasih peluang, hormati ayah ibu, nggak berdusta, keren kan? Kapan kita nggak lakukan itu lagi? Sejak kita punya Yesus, betul kan? Kalau dulunya masih banyak Pak ya, haleluya. Sejak punya Yesus kita bilang, kalau dia nggak loh, sejak muda, betul kan? Tuhan ngomong apa? Jual segala, lalu ikut aku. Dia mau nggak? Nggak mau ya. Kalau Anda baca itu di Matius 20 itu tentang kebun anggur. Matius 19 yang di atasnya tuh. Nah, di bawahnya itu ada, setelah ayat itu ada ayat ini. Perkataan itu didengar oleh Petrus. Petrus ngomong kepada Yesus, Guru, kami ini sudah tinggalkan semuanya loh ikut kamu. Sekarang apa yang kamu bawa? Halo? Dia kan dengar tuh Yesus bercakap-cakap dengan pemuda yang kaya itu. Guru sudah jual semua itu dia loh. Dia nyambung. Guru, kami ini Yakobus, Yohanes, betul kan? Nathanael, Bartolomeus, udah tinggal semuanya loh. Ikut kamu. Kami udah berapa? Mungkin hari ini kau berkata kepada Tuhan, Tuhan saya ini gak kurang-kurang lagi melayanimu. Saya ini gak kurang-kurang lagi kasih waktu buat kau melayani. Tenaga saya, uang saya, semua talenta saya bertumbuh. Tapi gue kayaknya hidupnya biasa-biasa aja. Tuh orang kenal Tuhan kaya-kaya.
Gitu-gitu kali. Ya, tapi apa yang saya dapat hari ini? Kau bilang apa? Siapa yang berikan ayahnya, ibunya, saudara, laki-laki dan perempuan, ladangnya, sapinya, kebunnya, ya, pada saat itu juga dia akan mempersekali-sekali kita. Artinya apa? Artinya apa yang kau lakukan di dalam Tuhan, karena Tuhan pasti Tuhan perhitungkan. Tapi apa yang tidak pernah Tuhan minta kau lakukan, Tuhan tidak pernah perhitungkan itu. Haleluya. Ayo kita belajar dengan firman Tuhan yang singkat ini. Ya, semua kita bisa melakukan pekerjaan pilihan Tuhan, tapi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, karena yang menilai itu cuma Tuhan. Maka itu nanti Yesus memuji Maria. Apa yang dilakukan Maria ini akan diingat selama Injil ini diberitakan. Artinya apa? Dimanapun Anda cinta tentang kasih Tuhan, peristiwa Maria mengurapi kaki Tuhan itu sebenarnya harus terjadi buat gereja ini. Bapak Ibu, kalau Anda lihat di arah paralelnya, Matius Markus tetap mengurapi ini, disebutnya bukan Maria tapi perempuan. Namanya dari ditulis. Perempuan itu melambangkan gereja. Gereja itu Anda dan saya. Orang yang harus mengurapi Tuhan. Tuhan nggak bisa mengurapi diri sendiri. Haleluya. Dia perlu Anda dan saya sebelumnya. Maka itu kalau Anda lihat lagi, waktu Yesus mati dikuburkan, Maria dan Maria Salome yang lain bawa rempah-rempah untuk mengurapi Yesus di kuburan. Tapi waktu dia datang, Yesus sudah nggak ada. Karena peristiwa itu sudah dilakukan oleh Maria ini yang menggenapinya. Maria itu ada kali di Alkitab, dia nggak datang ke kuburan. Haleluya. Pewahyuan dahsyat ya. Anda ingin dapat pewahyuan dari Tuhan? Duduk dekat kaki Tuhan dan terus dengarkan perkataan-perkataannya. Yang timbul rema, timbul iman, dan iman itu menarik sesuatu yang Tuhan sediakan buat kita. Iman itu bukan memaksa Tuhan. Halo? Ya, seringkali kita orang Kristen banyak salah berdoa. Kebanyakan doa kita tuh meminta Tuhan. Gak percaya? Anda dibawa ke Bali, langsung dengan Tuhan. Minggu depan saya dibawa ke Bali. Tuhan tolong jaga rumah saya. Tuhan tolong jaga gugur saya, anjing saya, cucu saya. Tuhan, gila lu, Tuhan lu susah betul kan? Sadar nggak? Harus kita percaya. Waktu Anda percaya Tuhan, perlindungannya telah sempurna bagi orang percaya. Kuasa darahnya telah melindungi kita sejak kita percaya kepadanya. Maka itulah kata diselamatkan dalam bahasa aslinya mengandung 3 hal: diberkati, diselamatkan, dan dibebaskan atau disembuhkan. Jadi waktu Anda percaya, hal itu harus Anda mengalami. Anda disembuhkan, Anda dibebaskan, Anda dimerdekakan. Bapak Ibu harus tangkap dengan iman kita ya. Amin. Karena iman itu mengambil apa yang telah disediakan secara angkau buat orang percaya. Kita pikir selama ini kita perlu cari-cari. Tuhan bilang kamu diam dan tenang, percaya aku. Haleluya. Coba itu dari saya. Tuhan berkati. Ayo kita pakai berdiri. Bapak, kamu selesai menyembuhkan isi hatimu. Biar Tuhan berbicara kepada setiap kami malam ini. Karena kami boleh melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Biar kami mengerti iman, percaya kami kepada Tuhan, dasar dari sesuatu yang kami harapkan, yang kami mimpikan, yang kami nanti-nantikan, dan bagi masa depan kami. Haleluya, haleluya. Kita mau berdoa bagi yang sakit ya Pak ya. Mungkin ada yang sakit, boleh angkat tangannya. Haleluya ya. Angkat tangan aja Pak yang sakit, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Wajar bantu kita berdoa. Yang sakit angkat tangan. Haleluya, haleluya. Atau maju aja ya Pak ya. Maju aja peninggalan. Bapak Ibu, Anda harus enggak merasakan gimana-gimana, tapi waktu Anda menerima dengan imanmu, Anda bukan percaya. Ya, amin. Ayo silakan Ibu. Silakan maju. Maju aja. Yang mau didoakan silakan maju. Ayo maju aja, nggak apa-apa. Iman itu melangkah, haleluya. Ya. Silakan maju. Tuhan sanggup menyembuhkan. Iman dengan iman saya. Saya pernah mendoakan satu orang 17 kali dia cuci darah, perutnya besar, kuning sudah, lidahnya seperti anjing gitu. Tapi puji Tuhan, ya hari ini disebut total, nggak cuci darah lagi. Tadi naik kursi roda, sekarang udah naik mobil pergi ke gereja. Dahsyat dengan kita. Satu lagi paru-parunya bolong, 3 bulan di rumah sakit. Nana dari paru-parunya, tapi disembuhkan Tuhan juga kalau ya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Percaya. Haleluya. Aku berkata dalam nama Yesus, apapun yang ada padamu, Tuhan telah membentuk kau sempurna sejak semula. Semua baik Tuhan bilang. Kalau hari ada sesuatu yang gak baik, itu pasti bukan pekerjaan Bapak kita. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh jahat, kuasa jahat. Haleluya. Aku berkata dalam nama Yesus, sakit pada tulang ekor, sakit pada ginjal, menjadi baik kembali, menjadi baik kembali, dan normal kembali. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Menjadi sembuh. Haleluya, haleluya. Mereka bisa melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Amin. Ada tangan kita pulang ya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Semua kita telah mendengar firman Tuhan. Biar firman itu menjadi iman di dalam hidup kita. Dan sekarang pulanglah engkau membawa kemenangan ini, membawa kemenangan, membawa sukacita dan damai sejahtera. Kiranya Ia memberkati engkau di kota dan di desa, keluar dan masukmu, dimanapun engkau berada, bisnis dan pekerjaanmu, dibuatnya berhasil dan sepanjang umur hidupmu, mulai malam ini sampai di datang. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin.
makin jadi makin Kan baru kemarin main, jadi lah masih korek-korek dikit. Masih korek-korek. Baru kemarin.